Halo, perkenalkan, nama saya Yudhistira dengan NIM 2946027. Hari ini kita akan membahas mengenai B3. Penasaran? Yuk langsung aja. Pertanyaannya, apa itu B3? Bahan berbahaya dan beracun atau kerap disingkat B3 adalah zat atau bahan-bahan lain yang dapat membahayakan kesehatan atau kelangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lain pada umumnya. Dan juga B3 punya beberapa simbol seperti ini, lalu ini, dan juga ini. Kita akan membahas dalam video kali ini. Dan ini yang akan saya bahas. Ya, saya membahas lem maxi atau lem putih PVAC. Ya, ini adalah sekedar informasi. Lem juga termasuk dalam limbah B3 atau berbahaya dan juga beracun. Dia juga memiliki senyawa-senyawa yang dapat berbahaya dan juga beracun, sesuai dengan adanya lembar data keselamatan. Lembar data keselamatan ini langsung dibuat oleh PT Avian. Dia juga memproduksi lem maxi. Nah, ini dia. Kita bisa melihat beberapa simbol-simbol yang ada pada lem maxi tersebut. Dan juga di LDK atau lembar data keselamatan ini banyak memiliki informasi mengenai lem maxi atau lem putih tersebut. Jadi penasaran? Lanjut. Yang pertama kita akan membahas dari simbol-simbol yang ada di dalam LDK. Yang pertama yaitu mudah terbakar, yang kedua itu berbahaya bagi manusia, dan yang ketiga yaitu berbahaya bagi kehidupan akuatik. Lalu ke komposisi dan juga informasi dari zat-zat yang digunakan. Jenis komposisi, campuran, lalu identifikasi lainnya itu tidak tersedia, lalu nomor CAS atau pengenal lainnya itu tidak berlaku. Lalu zat-zat yang merupakan bahaya bagi kesehatan ataupun terhadap lingkungan sesuai dengan pengertian yang tercantum dalam Dangerous Substance Directive, petunjuk mengenai zat berbahaya. Selanjutnya, efek pada kesehatan bila terkena. Terkena mata itu bisa mengakibatkan iritasi, dan terkena kulit itu juga bisa mengakibatkan iritasi kulit ringan. Lalu bila terpapar berlebih, kalau terkena mata bisa pedih, iritasi, lalu mata berair, mata kemerahan. Lalu kalau terkena kulit bisa menjadi iritasi dan kemerahan pada kulit juga. Lalu kita ke penanganan, yaitu tindakan pertolongan pertama. Secara umum, bila ragu bisa langsung menghubungi tenaga medis. Lalu bila terhirup, mungkin bisa menghirup udara segar yang cukup banyak. Pastikan orang yang terhirup itu dalam keadaan hangat dan juga beristirahat. Jika tidak bernapas atau napas tidak teratur, bisa menggunakan cara yaitu memberikan napas buatan. Lalu kalau misalnya terkena kulit, kalian bisa mencuci dengan sabun. Jangan menggunakan pelarut atau bahan lainnya. Lalu bila terkena mata, pastikan orang yang terpapar tidak memakai lensa. Habis itu, bilas mata dengan air yang mengalir minimal selama 15 menit. Lalu jika tertelan, segera berikan air putih untuk diminum. Biarkan orang yang tertelan istirahat, lalu bawa ke tenaga medis. Selanjutnya, pengendalian pemaparan. Yang pertama itu kendali secara teknis, sediakan dan gunakan ventilasi yang memadai dengan menggunakan sistem pembuangan lokal. Lalu kita bisa melihat dari alat pelindung diri, pelindung kulit dan tubuh, gunakan pakaian yang bisa melindungi seluruh tubuh dan juga gunakan sepatu yang tahan terhadap bahan kimia. Lalu pernapasan itu bisa dibantu dengan respirator yang bersertifikat dan layak, dan juga itu bisa memakai masker. Lalu bila perlindungan terhadap tangan itu bisa menggunakan sarung tangan yang layak terhadap bahan kimia. Yang disarankan itu sarung tangan yang bisa melindungi selama lebih dari 8 jam, yaitu sarung tangan yang terbuat dari bahan karet. Lalu mata dan muka, gunakan alat pelindung mata atau kacamata safety. Kita lanjut ke informasi transportasi. Secara umum, kita memberikan simbol dalam transportasi yaitu bahan cair mudah terbakar. Kita bisa melihat dari simbol api dan juga simbol berbahaya untuk perairan. Kelas bahaya pengangkutan yaitu 3, UN numbernya itu 1173 dan sebagainya.
Terakhir kita ke produk ini telah diklasifikasikan untuk diberikan label sesuai pedoman sebagai berikut. Untuk peraturannya dari EU 1994 ada label flammable atau bahan cair mudah terbakar, ada juga imtan dan juga berbahaya untuk kehidupan akustik. Fase resikonya itu dari R43 sampai R35 juga. Dari fase kesehatan, S2 atau jauhkan dari jangkauan anak-anak, S23 jangan menghirup uap, S24 jangan terkena kulit, S37 pakai sarung tangan yang sesuai, S46 jika tertelan segera minta pertolongan medis dan tunjukkan lembaran ini, dan terakhir S51 gunakan di tempat yang memiliki ventilasi yang baik. Nah, itu dia informasi-informasi mengenai LDK dari lem MOXI atau lem putih ini. Mungkin hanya itu saja yang saya dapat jelaskan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.